Halo guys, kali ini kita akan melanjutkan jalan-jalan kita seputar kota Samarinda. Kali ini kita akan mulai dari tepian Sungai Mahakam. Ini adalah jalan sepanjang tepian Sungai Mahakam, teman-teman. Suasana sore hari menjelang maghrib. Yang paling kiri ini adalah jalur sepeda sebenarnya, teman-teman. Jadi paling lajur kiri ini khusus jalur sepeda, namun karena pengguna sepeda kurang, jadi dimanfaatkan oleh kendaraan motor. Adalah Sungai Mahakam suasananya di sore hari. Nah, di depan ini kita akan melihat Islamic Center. Yang banyak menaranya itu adalah Islamic Center, teman-teman. Nah, ini menara yang paling dekat jalan itu namanya Menara Al Husna. Kita bisa naik di situ pakai lift. Ada fasilitas liftnya. Kalau kita mau naik situ harus menghubungi pengurus Islamic Center. Dan di depan Islamic Center ini adalah taman hijau yang bisa kita manfaatkan untuk nongkrong ataupun jalan-jalan santai, dan bisa juga sambil mancing di Sungai Mahakam. Ya, tamannya luas, panjang. Ini teman-teman bisa lihat banyak pohon-pohonnya, jadi tidak panas, dan banyak juga tempat-tempat duduk, parkiran. Dan biasanya sini banyak penjual kaki lima ataupun asongan yang menjajakan aneka makanan ringan. Dan ini kantor polisi, jadi aman, teman-teman. Di samping taman itu ada kantor polisi. Dan ini adalah Taman Lampion atau Lampion Garden. Ini biasanya malam hari penuh dengan lampu-lampu. Ini rame dan lumayan mahal juga kalau masuk ke sini, teman-teman. Di dalam ada aneka kuliner dan banyak spot-spot untuk berfoto-foto. Dan ini ada mainan. Kemudian ini Marimar, parkirnya juga luas. Jadi teman-teman kalau mau ke sini tidak usah khawatir dengan parkiran. Kemudian setelah itu tempat panahan. Ini lapangan panahan, teman-teman. Teman-teman kalau mau belajar panahan ada di situ. Kemudian kita lanjut lagi menyusuri jalan tepian Samarinda. Ruas jalannya cukup luas dan alhamdulillah sudah tidak macet lagi, teman-teman, karena sudah ada jembatan Mahkota 2 yang mengurai konsentrasi kendaraan di jembatan Mahakam. Dan ini adalah Masjid Darul Nikmah kalau tidak salah, teman-teman ya. Parkirannya juga luas dan toiletnya juga bagus di sini. Saya biasa mampir di sini salat duhur ataupun salat asar. Terus kita lanjut. Setelah itu tempat-tempat parkir kendaraan, teman-teman. Ini ada Taman Bebaya, dan ini tempat parkirnya. Jadi parkirannya ini pakai kartu, bukan parkir liar, teman-teman. Ini Taman Bebaya di sini bagus juga untuk jalan-jalan santai bersama keluarga atau teman-teman. Dan di samping ujung sana itu hubungan langsung dengan pinggir Sungai Mahakam. Di sana ada tempat duduk santai sambil memandang Sungai Mahakam yang luas dan panjang. Nah, kita mulai masuki jembatan Mahkota atau jembatan Mahakam 4, biasa disebut jembatan kembar. Ini ruasnya untuk jalur kendaraan bermotor atau kendaraan sepeda motor. Yang paling kiri ini, lajur paling kiri ini. Kita akan menuju sana. Jembatan Mahakam itu bagian tengahnya sana. Ini jalur untuk sepeda motor, kemudian di tengah itu khusus mobil, dan yang paling ujung sana itu kendaraan motor lagi, sepeda motor. Tapi yang paling ujung sana kendaraan motor yang mengarah ke Sungai Kledang, Samarinda seberang.
Kemudian motor yang sebelah sini itu yang mengarah kepada APT Pranoto, yang mengarah ke Harun Nafsi, yang mengarah ke Stadion Palaran dan Jalan Tol Samarinda Balikpapan. Nah kita terus, nah ini sudah menyeberangi Sungai Mahakam yang luas dan lebar. Di sini terdapat ponton-ponton yang berlalu lalang mengangkut batu bara. Nah ini teman-teman bisa sambil pelan-pelan melihat kiri kanan, menikmati Sungai Mahakam, pemandangan yang indah. Ini jembatan Mahakam 4 atau biasa disebut jembatan kembar, karena di sini ada 2 jembatan, maka disebut kembar walaupun tidak sama. Nah ini di ujung sana itu gedung tinggi Mossad Tower, tuh pusat perkantoran yang disewakan. Nah itu teman-teman bisa melihat rumah-rumah di bawah itu adalah Samarinda seberang, Sungai Keledang. Jadi jembatan ini memang tinggi seperti jembatan layang. Tema melayang, kita mulai menurun. Ini Mossad Tower, pusat perkantoran yang disewakan ya teman-teman. Nah kita sudah mulai menuruni jembatan Mahkota atau Mahakam 4 atau jembatan kembar. Nah ini kendaraan agak macet teman-teman, karena di depan itu ada galian parit lebar. Jadi tahun kemarin dan tahun ini Samarinda ini proyeknya gali parit multi years ya. Jadi tahun sebelumnya itu perbaikan jalan, cor-cor jalan, dan selanjutnya adalah penggalian parit. Makanya ini agak macet teman-teman, karena di depan itu ada eskavator kecil yang sedang bekerja menggali parit, sehingga agak menghambat lalu lintas kendaraan. Dan ini kantor tentara ya teman-teman ya. Dan ini baru beberapa tahun juga ini direnovasi dan diperluas, dan dibangun rumah sakit tentara juga di depan itu, kelas C. Nah ini gangguan karena galian parit teman-teman. Jadi agak pelan-pelan, padahal ruas jalan ini sudah lebar betul. Nah itu ada eskavatornya teman-teman bisa lihat. Jadi memang proyek tahun ini dan tahun kemarin itu galian parit kiri kanan yang lebar, dan paritnya itu dicor-cor teman-teman, jadi kuat, kemudian ditutup, jadi bisa dimanfaatkan di atasnya. Nah seperti ini, di atasnya ini adalah trotoarnya luas dan ramah disabilitas. Ada petunjuk untuk saudara-saudara kita yang disabilitas, dan disediakan tempat-tempat duduk, bangku duduk seperti itu teman-teman. Nah bangku duduk permanen itu ya, jadi bisa duduk santai di situ, mungkin sambil menunggu kendaraan ataupun hanya sekedar beristirahat sejenak sambil menikmati suasana kendaraan lalu lalang. Di sepanjang jalan ini banyak penjual makanan-makanan kuliner dan kendaraan umum lewat di sini, terutama bis yang akan menuju ke Balikpapan seperti ini teman-teman. Biasanya ketem di sini menunggu penumpang atau menaikkan dan menurunkan penumpang. Dan ini juga yang mengarah ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terus jadi ramai di sini teman-teman. Ini 3 jalur, ini jalan yang paling luas karena 3 jalur, 3 lajur maksudnya, 3 lajur di sebelah kiri ini, dan di sebelah kanan sana itu juga 3 lajur. Jadi luas, dan trotoarnya juga paling luas. Teman-teman bisa lihat tuh, trotoarnya sangat luas, dan ada fasilitas tempat duduk, bangku duduk. Beberapa meter ke depan ada lagi, beberapa meter ada lagi bangku-bangku yang disediakan. Nah ini teman-teman, luas kan, 3 lajur. Nah itu trotoarnya luas. Terus
Terus dan ini di aspal teman-teman. Sebagian besar atau pada umumnya jalanan di Samarinda ini adalah cor-coran, dimana ada beberapa yang sudah dilapisi lagi dengan aspal seperti ini teman-teman. Nah itu ada bangkunya teman-teman buat tempat duduk. Biasa juga ada yang jogging-jogging di sini kalau sore hari, karena memang enak luas trotoarnya. Nah ini aspalnya sudah habis, hanya sedikit aja. Ya mungkin karena bertahap ya mungkin ya. Nantinya mungkin seluruh jalan ini akan diaspal, karena memang aspal itu lebih ramah bagi ban kendaraan kita daripada cor-coran. Jadi idealnya jalan itu dicor, kemudian setelah dicor dilapisi lagi dengan aspal, itu idealnya. Namun mungkin ini masih bertahap ya teman-teman, sehingga sebagian besar masih berupa cor-coran. Di depan ini akan ada lampu merah pertigaan yang belok kanan itu mengarah ke Stadion Palaran dan jalan tol Balikpapan Samarinda. Sementara yang ke kiri ini adalah yang mengarah ke Samarinda seberang. Nah ini di pojok ini adalah wisata buah. Ini juga baru, wisata buah ini baru beberapa bulan ini ya. Mungkin awal tahun baru, mungkin lupa saya lupa. Nah ini masih pembangunan parit teman-teman. Nah, masih ada galian parit di sini. Namun di sini sudah selesai, ke depannya ini sudah tahun lalu ini. Nah makanya sepertinya tahun yang parit ini sudah selesai, jadi tidak ada lagi tumpukan galian parit ataupun cor-coran galian parit. Jadi kendaraan cukup leluasa untuk berlalu lalang di sini teman-teman, tidak ada macet kan. Ini suasana sore mau menjelang maghrib. Nah itu teman-teman bisa lihat paritnya itu sudah ditutupi cor-coran sehingga bisa juga dimanfaatkan di atasnya. Aku pun tidak tahu apakah memanfaatkan di atas cor-coran parit itu tidak melanggar aturan atau sah-sah saja atau bagaimana ya. Tapi sepanjang ini masih dimanfaatkan orang, sebagian berjualan, sebagian parkir kendaraan, seperti yang teman-teman bisa lihat. Ya mungkin karena masih kurang rame, jadi masih bisa dimanfaatkan. Nih tutup kan, cor-corannya kuat itu, kendaraan pun di atas tidak apa-apa nih. Jadi akhirnya kan jalannya sudah luas, ditambah parit juga yang sudah ditutup, sehingga semakin luas terlihat. Nah itu ada yang parkir motor di atasnya, ini seperti ini. Apakah itu melanggar? Saya tidak tahu. Bahkan ini mobil-mobilnya diparkir di atas parit semua itu teman-teman ya. Terus kita melaju ke depan, ada masjid ini. Ini masjid ini kalau malam itu lampunya di atas tuh ganti-ganti warna, sekian detik ganti lagi, sekian detik ganti lagi. Bagus, indah kalau malam hari dilihat. Nah di Samarinda seberang ini teman-teman, ini konon yang pertama membuka wilayah ini adalah orang-orang Bugis Makassar yang dari kerajaan Goa, lari dari kolonial Belanda. Nah ini yang membuka di sini, dikasih hadiah tanah oleh Raja Kutai. Kemudian jadilah di sini yang membuka adalah orang-orang Bugis Makassar di sini teman-teman. Namun saat ini sudah banyak pendatang yang baru dari tempat-tempat lain, wilayah-wilayah lain, dari Banjar, dari Jawa, dari Madura, Nusa Tenggara, banyaklah di sini teman-teman. Namun kalau Bugis Makassar juga banyak di sini juga. Terus melaju. Dan sepanjang jalan ini banyak kita saksikan penjual-penjual kaki lima, karena sudah sore hari itu sudah mulai mereka keluar dari rumah, mau mulai mengais rezeki sore dan malam hari teman-teman. Nantinya di ujung ini perempatan, kalau belok kiri itu kembali ke kota, ke
jembatan tadi, tembus jembatan kembar tadi. Tapi kalau kita ke kiri itu tembus ke arah Palaran, ke jalan tol Balikpapan Samarinda juga bisa tembus di situ. Tapi kalau kita lurus dari perempatan ini, kita tembus ke wisata Kampung Tenun. Jadi Samarinda ini juga terkenal dengan sarung Samarinda. Salah satunya adalah sarung tenun. Tapi sebenarnya sarung tenun itu berasal dari Bugis yang merantau ke Samarinda seberang ini. Jadi rata-rata di situ orang-orang Bugis yang menenun sarung Samarinda. Kampung Tenun, wisata Kampung Tenun kalau lurus teman-teman ya. Nah ini inilah perempatannya teman-teman. Dan di sini tidak ada lampu merah. Biasanya di sini dikendalikan oleh Pak Ogah. Nah itu Pak Ogahnya. Nah dia yang mengarahkan kendaraan berlalu. Sebenarnya pernah ada di sini lampu merah, tapi tidak difungsikan. Ya mungkin memberi lahan pekerjaan bagi para Pak Ogah di situ, sehingga Bang Jo tidak difungsikan. Padahal dekat situ ada kantor polisi teman-teman. Ya begitulah. Terus dan kalau kita lurus ke depan, di sebelah kiri nanti akan tembus jembatan Mahkota 2. Jembatan itu mangkrak hampir 10 tahun atau lebih 10 tahun, namun akhirnya disambungkan dari sisi sana sama sisi ini, disambungkan bagian tengahnya menyatu sehingga bisa digunakan dan akhirnya mengurai kemacetan di Samarinda. Tidak terkonsentrasi lagi ke jembatan Mahakam atau jembatan kembar tadi, tapi ada juga sebagian bisa lewat jembatan Mahkota 2. Namun jembatan Mahkota 2 itu tidak boleh dilewati kendaraan-kendaraan besar, hanya motor dan mobil kecil yang boleh lewat di situ teman-teman. Sehingga ujung-ujungnya jembatan itu dikasih palang yang tingginya kurang lebih 2 meter lebih dikit, sehingga kendaraan besar tidak boleh lewat di situ teman-teman. Oke guys, ini Samarinda seberang rame 24 jam. Jadi Samarinda itu kota yang rame teman-teman ya. Jangan disangka Samarinda walaupun tidak di Jawa, jangan disangka tidak rame. Samarinda itu kota rame. Jadi teman-teman yang mau ke Samarinda jangan ragu. Oke guys, itu saja jalan-jalan kita sore menjelang maghrib ini teman-teman. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Okay guys, bye bye.